di Tanah Nanggahale itu tidak ada masyarakat adat. Kakak, selamat siang. Bagaimana pendapat kakak berkaitan dengan di Nanggahale itu tidak ada masyarakat adat yang menetap di sana? Menurut saya ini pernyataan liar dan memalukan ya, dari segala sudut. Saya akan membuat satu tanggapan untuk PT Krisrama dan para pendukungnya yang terdiri atas mantan birokrat, kemudian para birokrat yang masih aktif, para legislatif, PHPT Krisrama, para klerus, para dosen dan mahasiswa, para dewan pengurus DPP, paroki Keuskupan Maumere yang selama ini giat sekali untuk memberikan support kepada PT Krisrama dan dalam waktu yang sama memberikan semacam pernyataan diskredit bagi masyarakat adat di tanah air. Pertama-tama dan terutama pernyataan seperti tidak ada masyarakat adat, tidak ada hak ulayat, tidak ada tanah adat, ini merupakan ekspresi konkret dari feodalistik, kolonialistik, dan positivistik. Mereka ini menyampaikan pendapatnya atau berkata-kata seenak perut ya, menurut saya seenak perut aja, tanpa pendasaran yang objektif. Mereka hanya mengekspresikan sikap keberpihakan yang pragmatis pada kepentingan jangka pendek tertentu, sehingga harus menyatakan sesuatu yang menghambat kepentingan pragmatisnya itu sebagai sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak ada. Kalau kita lihat komposisi para pihak, ya, para pihak yang berseberangan dengan masyarakat adat, maka hanya satu kata bagi mereka yang perlu saya sampaikan, itu memalukan. Mengapa? Karena sampai dengan hari ini aplikasi pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat melalui mekanisme pengadministrasian oleh pemerintah daerah itu tidak pernah ada atau belum pernah terjadi di Kabupaten Singkil. Lalu pernyataan ini berdasarkan kesimpulan apa? Untuk soal pengadministrasian, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh pemerintah daerah, ini adalah perintah pasal 18B Undang-Undang Dasar ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 45 yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Karena sebelumnya di pasal 18B ini negara telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Jadi negara telah mengakui keberadaan masyarakat adat. Tugas pemerintah daerah adalah mengadministrasikan pengakuan negara ini melalui peraturan daerah, dan supaya tidak asal mengadministrasikan, maka diperlukan tata cara berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi ada tidaknya satu komunitas masyarakat adat bukan ditentukan oleh ada tidaknya peraturan daerah atau jenis-jenis peraturan daerah yang memberikan pengakuan. Tetapi peraturan daerah itu hanyalah merupakan satu mekanisme pengadministrasian atas pengakuan negara dalam pasal 18B tersebut. Jadi kalau masyarakat adat itu tidak diakui atau ada pernyataan-pernyataan itu, maka yang harus dipahami bahwa negara abai atau dalam hal ini pemerintah daerah abai menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengadministrasian. Ini bukan kesalahan masyarakat adat, ini kesalahan pemerintah daerah yang tidak melakukan pengadministrasian atas perintah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi begitu. Jadi justru sebaliknya ya, sangat memalukan ya, apabila pejabat di tingkat daerah, birokrat dan DPRD mengeluarkan pernyataan tidak ada masyarakat adat atau tidak ada hak ulayat.
Padahal negara mengakui dan mereka diperintahkan untuk mengadministrasikan pengakuan itu. Jadi justru mereka tidak menjalankan perintah, tidak menjalankan kewajiban. Sekarang mari kita lihat apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagai berikut ya. Kita lihat ya. Pertama, Bupati harus membentuk panitia masyarakat hukum adat di daerah. Untuk satu hal ini kita punya pengalaman. Ya, di Sika pernah punya SK Bupati nomor 444/HK/Hukum/2016 tentang tim terpadu identifikasi dan verifikasi kelompok masyarakat Tanah Air yang menduduki tanah bekas HGU Nanggahale. Tapi mungkin karena Pemda takut dengan PT Krisrama, hingga hari ini SK Bupati ini tidak dijalankan. Kemudian apa tahapannya? Ya, jadi tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu terdiri atas satu, identifikasi masyarakat hukum adat. Ya, dia harus identifikasi masyarakat hukum adat. Misalnya identifikasi Soge dan Goban. Kemudian terhadap Soge dan Goban ini harus dilakukan verifikasi dan validasi keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Lalu atas dasar validasi dan atas dasar verifikasi dan validasi tersebut disimpulkan apakah mereka itu masyarakat adat atau bukan. Kalau mereka masyarakat adat maka ditetapkan, kalau mereka bukan masyarakat adat maka ada mekanisme hukum lain. Nah, tahapan-tahapan ini dilakukan, atau pengujian atas objek yang harus dilakukan verifikasi dan validasi itu ada terhadap 5 hal pokok atau 5 objek pokok. Pertama soal sejarah masyarakat hukum adat. Nah, kalau kita lihat di Nanggahale, kita bagi sejarahnya itu, kita bagi dari tahun 1912 sampai dengan dari tahun 1902 sampai 1912. Di situ terjadi ada peristiwa pembakaran kampung dan pengusiran masyarakat dari tanah yang mereka tempati. Lalu setelah mereka meninggalkan tempat itu, lahan yang mereka tinggali itu kemudian dibersihkan seluas 1.450 hektar. Lalu di situ ditanam kapas oleh Hindia Belanda dan perkebunan itu kemudian diberikan kepada onderneming Belanda pada tahun 1926. Karena krisis keuangan, onderneming Belanda tidak bisa melanjutkan, lalu tanah ini dijual kepada misi gereja Katolik waktu itu, ya, di Flores waktu itu, dan kemudian selanjutnya tanah ini menjadi HGU sampai dengan hari ini. Jadi dia mulai dari setelah dijual Belanda karena itu berdasarkan hak sewa berdasarkan Agraris Wet 1870 yang disebut dengan hak erfak. Kemudian hak erfak itu dibeli oleh misi Katolik. Ketika terjadi nasionalisasi hak pada 1979, tanah ini kemudian menjadi hak guna usaha. Pada tahun 1971, kampung Wetak Lahon itu yang berada di sekitar itu dibakar lagi oleh pegawai perkebunan waktu itu, dan kemudian masyarakat yang ada di Wetak Lahon itu lari dan pindah ke hutan Wair, ya, lari dan pindah ke hutan Wair. Mereka yang lari dan pindah ke hutan Wair inilah pada tahun 1998 kami menemukan 86 KK di hutan Wair yang merupakan keturunan dari orang-orang suku Soge, suku Soge Natarmage yang tidak mau lari ke gunung tapi berada terus di sekitar daerah dataran. Mereka ada 86 KK ya, yang kemudian kita pindahkan dari hutan Wair ke Kokan Buko. Nah, ini jejak mereka itu. Jadi kalau Pak Alex bilang mereka tidak ada, ini kira-kira kita jelaskan ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diverifikasi adalah wilayah adat.
Nah, kami punya peta wilayah adat suku Soge yang sudah diregistrasi. Peta ini dibuat pada tahun 1918, sudah diregistrasi di BRWA, Balai Registrasi Wilayah Adat. Ini adalah mitra pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan dan Atir BPN, untuk menjadi satu data dalam konteks peta wilayah masyarakat adat. Dan dalam peta ini menunjukkan wilayah Soge Natarmage itu termasuk lokasi HGU sekarang. Dan data-data lain, dan ada data lain bahwa wilayah desa Natarmage itu di awal pembentukan desa sampai dengan itu wilayahnya sampai dengan Nanggahale di awal dan pembentukan desa. Itu wilayah Natarmage sampai dengan Nanggahale. Nah, sekarang ini sebelum menjadi desa Talibura dan kemudian menjadi desa Nanggahale dan Dikongkete satu. Ya, jadi itu. Kemudian hukum adat. Yang ketiga adalah hukum adat yang harus diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi. Mereka punya aturan main yang memandu kehidupan bersama mereka. Mereka punya aturan mengenai tata ruang dan perlindungan sumber daya alam. Mereka punya tata aturan dan sanksi mengenai kehidupan dari lahir hingga kematian. Tata aturan tentang bercocok tanam, dari membersihkan lahan, menanam, memberantas hama, panen, penyimpan, dan distribusi. Mereka punya itu. Kemudian soal harta kekayaan, ya ini ya poin yang jadi objek yang keempat, harta kekayaan dan benda-benda adat. Mereka punya mahe, punya nuba dan sobe sebagai ekspresi pemujaan terhadap Sang Pencipta dengan berbagai jenis ritual. Mereka pernah mengalami satu represi budaya yang luar biasa terjadi antara tahun 1969 sampai dengan 1980. Pemerintah dan gereja melarang mereka melakukan ritual adat dan harus menggantikan tata cara adat mereka dengan tata cara gereja Katolik. Mereka diawasi secara ketat untuk tidak melakukan semuanya. Bahkan ada mahe yang dicabut kemudian diganti salib. Dan ya, ada sobe mereka diturunkan dari rumah-rumah kemudian dikuburkan. Jadi jejak-jejak budaya mereka itu sudah mulai dihancurkan pada sejak tahun itu. Kemudian soal kelembagaan. Ini yang kelima, ini yang harus diverifikasi, soal kelembagaan. Kelembagaan atau pemerintahan adat. Ya, masyarakat Nanggahale dan Goban dan Soge itu memiliki struktur kekuasaan yang disebut dengan Sukun Polowot 5, Aken Rua, Pelowong Telu. Artinya ada banyak klan-klan kecil yang dipimpin oleh masing-masing kepala suku, dan semua suku ini tunduk pada satu tanah puan. Dan di Natarmage tanah puannya namanya Gabriel Manek, dan di Goban Runu tanah puannya namanya Leonardus Leo. Semua kekayaan ini yang oleh Profesor Maria Sumarjono disebut sebagai hak-hak bawaan yang melekat dan diakui oleh negara. Yang belum dilakukan adalah pengadministrasian oleh pemerintah. Jadi hak-hak ini ada dan melekat. Yang belum dilakukan oleh pemerintah adalah pengadministrasiannya. Dari alur pikir ini dan penjelasan ini, apakah anda sekalian yang selama ini mendiskreditkan masyarakat adat itu ya masih yakin untuk menyatakan tidak ada masyarakat adat di sana, tidak ada hak wilayah di sana. Sementara pernyataan-pernyataan ini terbukti tidak objektif, ilmiah, dan berdasarkan peraturan perundangan tertentu. Jadi pernyataan Anda yang sampaikan itu tidak objektif, tidak ilmiah, dan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Anda sekalian hanya berlandaskan pada satu kesimpulan, ya, pernyataan Anda sekalian ya tidak berdasarkan pada satu kesimpulan resmi, yaitu melalui sebuah proses identifikasi, verifikasi, dan validasi. Tidak ada satu pernyataan, tidak ada satu tindakan resmi pun yang memberikan kesimpulan sehingga memandu Anda untuk menyatakan bahwa tidak ada masyarakat adat dan tidak ada tanah wilayah. Akhirnya
Saya hanya mau menyampaikan berhenti sudah ya, berhenti sudah menampakkan keberpihakan yang membabi buta, lalu dengan terang-terangan melawan prinsip-prinsip ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian dengan gagah perkasa, penuh kewibawaan, membuat perbacaan di berbagai media sosial untuk mengaruhi publik, untuk mempengaruhi publik, tapi isinya pepesan kosong. Saya kira saya ingatkan untuk semua, coba mari kita mengkonsolidasi ya seluruh potensi yang kita miliki untuk mencurahkan perhatian kita pada satu objek yang atau pada satu subjek masyarakat yang mengalami ketertindasan akibat dari isi hukum yang tidak berpihak, tata laksana hukum yang diskriminatif, dan budaya hukum yang feodal. Kira-kira begitu.